warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya. Asyilan Aulia Ayasya Dewanda Nuri Firdaus. Tabuan tentang sketsa, yaitu tentang teknik media dan prosesnya langkah-langkah. Ya, ada berbagai media yang dipakai. Tetapi kalau untuk eksplorasi media, kalau yang hari ini kita menggunakan media yang konvensional dulu. Jadi media yang sering kamu pakai, apa medianya? Itu kecil, nas, pulpen mungkin, ya, spidol, itu pakai itu media itu. Ya, eksplorasi media dan teknik gambar. Artinya membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Jadi kamu menggunakan media, apa yang dipakai medianya? Pensil, spidol, kemudian apa lagi tadi? Ya, pulpen, di kertas. Satu lagi, tujuan pembelajaran juga. Apa tujuannya? Satu, menentukan dan merancang prosedur pembuatan sketsa sesuai dengan langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja kemarin sudah saya berikan, ya, pada pertemuan kemarin. Apa saja? Kemarin yang menjawab siapa ini? Iya, apa? Kamu masih ingat kan? Nah, itu pertama. Kedua, membuat sketsanya, rancangannya. Yang ketiga, memberikan asiran. Yang keempat, mendetail, ya, motor dan kemudian aktivitas itu sikapnya, psikomotor itu prakteknya, tampilannya, kognitif itu pengetahuan. Itu kurang lebih, ya. Ada penguatan, hanya malah mencoba mengombinasikan, ya, psikomotor mendesain rancangan karya, menyusun rencana kerja. Ini penilaian ini nanti biasanya saya ketika kamu sedang mengerjakan sekarang utak saya muter sambil menilai apa yang saya nilai ini, ya, bagaimana kamu menyusun, bagaimana kamu mengawali. Kalau yang afektif sikapnya, bagaimana ketika kamu aktif di dalam kehidupan. Makanya banyak sekali aplikasi-aplikasi ini. Kita sebagai sebuah peristiwa yang telah usai. Sketsa tapi telah usai, berarti dia sudah banyak dipajang walaupun masih belum selesai. Kita juga juga. Nah, kita lihat kali ini. Nah, dia sketsa, tapi ketika sudah apa? Merekayasa dengan menggunakan pena untuk dipakai kemudian, atau dapat juga digunakan sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan atau prinsip. Sketsa. Ya, pertama kami cermati. Kalau kita melukis itu bilangnya itu bahasa kamu apa? Rejik gitu ya. Rejik itu apa ya? Ribet karena bawa perkakasannya banyak. Ada minyak, cat, kanvas, ada stiker, ada apa namanya, jegrek dan seterusnya. Nah, kalau yang gampang, mudah, cepat itu adalah sketsa karena bawahnya cuma apa? Kertas sama pulpen harus spidol. Di papan kayu maupun kain kanvas, pelukis pemula hingga seniman maestro membuatnya sketsa.
oleh seniman zaman batu hingga zaman modern untuk berbagai tujuan. Awalnya digunakan untuk latihan, meningkatkan kemampuan seniman dalam menggambar objek-objek tertentu. Kegunaan lainnya sebagai persiapan penciptaan lukisan. Sketsa bagian dari penciptaan lukisan. Perkembangan berikutnya sketsa sebagai karya seni. Aktivitas mereka membuat sketsa secara langsung dan menyelenggarakan pameran bersama. Sejumlah kolektor seni penggemar sketsa menjadikannya sebagai elemen estetika interior. Sketsa dibikin ya, global-globalnya dulu. Ya, kemudian kamu kan kelihatan dasar dari kayunya masih kelihatan kan ya? Nah, yang kedua global pewarnaan lagi nih, kayunya tetap masih kelihatan, ya kan ya? Nah, yang ketiga mulai mendetail bagian-bagian objeknya udah di sini. Nah, ini sudah mulai. Yang PD, nanti kan ini penilaian terakhir. Ini ditulis seperti ini. Nanti saya berikan kertas. Kemudian kamu tulis nama, kelas, media dan tarikhnya apa. Terus kamu gambarnya di sini. Siapkan media dalam membuat karya gambar sketsa. Siapkan dulu, nanti silakan kamu siapkan. Mau pakai pensil? Ya. Oke, pulpen boleh. Nah, ini medianya, media yang kecil sama kertas. Harus apa ya? Untuk mengawali dari sebuah kegiatan itu harus benar-benar ya. Kamu boleh contoh yang ada di depan ini, ya, atau kan ini, atau salah satu contoh gambar sketsa. Contoh kalian bisa pusing. Nah, ini saya bebaskan. Ya di luar dulu. Tekniknya menggunakan teknik arsil, medianya menggunakan kertas, pensil, sama pulpen. Kenapa ada yang mau ini memberikan masukan? Kenapa memilih model pot? Ya, kenapa memilih model pot itu? Ya, Yang mudah, Pak. oh yang mudah. Berarti yang pot itu mudah ya? Susah tapi susah. Ya. Hasil gambar saya, gambar tulip. Terus, Ya. Tekniknya saya gunakan teknik Dussel sama arsir. Terus medianya ada pensil dan kertas. nah, ada yang mau menanggapi? Stop, tapi ada jamurnya. Iya. Jadi ada bunga tulip dan Iya, jamur. Bunga tulip kayak gitu nggak mungkin. Apa ya, layer ininya itu gampang ya, cuma waktu praktek kok susah gitu loh. Dan apalagi manusia purba itu kan beberapa apa ya, di sketsa yang saya contoh itu tidak memakai busana, tapi karena itu aurat saya tutup. Ini untuk tekniknya sendiri ada teknik
mayoritas arsir, tapi beberapa ada yang saya apa ya namanya tadi yang digosok Gusel. Nah iya. Untuk medianya sendiri ada kertas, pensil, sama pulpen. Sekian. Ada yang menanggapi? Misalnya pakai pensil, pakai spidol, pakai pul, ya. Nanti pertemuan berikutnya, ya, akan kita tahu lagi dalam konteks yang berbeda. Itu ada lagi tambahannya, lain. Yang pilihannya kenapa manusia purba? Lucu ya? Ya karena gak tau sih Pak, tiba-tiba kepikiran. Tapi ada yang langsung melihat model di depan. Ya, oke, nanti akan saya nilai, jangan lupa belajarnya nih yang kamu dapatkan itu apa ya dari awal sampai akhir. Satu, Yang dinilai itu prosesnya Pak. nah itu satu. Berarti yang penting adalah sebuah proses, ya, walaupun hasil itu pun yang berkaitan dengan berbagai eksplorasi baik media maupun teknik yang ada. Kamu mendapatkan pengalaman baru, karakter baru tentang apa sih eksplorasi teknik, eksplorasi media dalam membuat karya. Berikutnya adalah kamu bisa manage dengan baik. Pak, kamu persiapkan bahwa Anda sudah mengeksplorasi media yang non konvensional. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. terima kasih untuk semuanya. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.